Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berkat ridho Allah kita dapat berkumpul pada kajian keislaman dengan tema meraih hikmah di bulan yang berkah pada siang menjelang sore kali ini. Yang terhormat penasehat prediksi Bapak Khalilur Rahman SEMM, dan yang terhormat pemateri kita pada siang kali ini, yang terhormat Ketum Prediksi YIN Madura, dan juga beserta BPH dan seluruh jajaran kepengurusan, dan yang terhormat MPO Prediksi YIN Madura. Pada siang kali ini kita dapat berkumpul dalam kajian keislaman yang akan langsung diisi oleh Kakak Muhammad Ali Haidar. Demi mengefisiensi waktu, langsung saja saya bacakan dulu kurikulum vitae dari pemateri. Nama beliau Muhammad Ali Haidar, yang beralamat Kartuluk, Pragaan, Sumeneb. Tempat tanggal lahir beliau Sumeneb 29 Agustus 1995. Dilanjut dengan riwayat pendidikan. Pertama, beliau dimulai dari orang tua, yaitu ibu tercinta beliau, dan ditempuh SDN Kartuluk 5, SMP MTS An-Nuqayyah An-Najah 1, dan SMA di MA An-Najah 1 juga. Sekarang beliau sudah menjadi sarjana yang ditempuh pada STAIN mulai dari 2014. Sekarang sudah menjadi sarjana pendidikan. Moto hidup dari beliau sangat keren, yaitu sesuai yakin baik. Jadi moto dari beliau, ya udah sesuaikan saja apa adanya. Langsung saja, karena materi sudah ada di hadapan kita, saya persilakan kepada Kak Haidar. Baiklah adik-adik, cinta tak selamanya indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni warzuqni fahma, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kalian seneng metode apa? Dinos, runut, slow, tak beraturan, gimana? Yuk, kajiannya ini. Ayo kau bentrok kah? Ya, berarti mengalir semi random kan? Itu ya. Kau paling tak bisa random bolan kena. Berarti orang Inggris, speak English, orang Madura kapi. Kok tak pateh fasih bahasa Indonesia bolan kena? Iya, iya apa adanya kok. Deki pas ingat jaksel wah bahasan roh. Literally deh. Tak nyaman. Ya, saya akan berusaha untuk memakai bahasa Indonesia. Sebelum saya masuk ke materi, nanti masuknya. Sekarang saya berlaku di sini bukan sebagai pemateri. Saya menganggap di sini bukan sebagai pemateri. Saya menganggap di sini sebagai apa ya? Ya, ring dalam lah dek kena. Jadi kalau terlalu misalkan pembahasan saya nanti terlalu menusuk atau terlalu mereh dek misalkan, mohon dianggap saya entah mau dianggap sebagai paman atau mau dianggap sebagai bapak lah kena bapak tuh kakak gitu lah ya, keluarga sendiri gitu. Jadi kan kalau keluarga tak sengkah saya kira sudah enggak tak kira umpama kira deh kayak gitu ya. Sebelum saya masuk ke materi yang diminta oleh adik-adik, saya perlu bertanya dulu kepada semuanya. Kira-kira kalau saya tanya kan slide buka kena? Slide buka. Coba buka. Di slide pertama itu kan ada
agen vs victim. Ada yang mau menyumbang apa persepsinya tentang agen? Karena kira malam lagi baca kok kena. Jadi saya enak. Agen. Ada agen, ada victim. Ada yang punya impresi pikiran sesaat. Mencan kok ada ya kak? Ayo, 1, 2, 3. Bila ada. Ada ya? Berderah kena tekak tung. Tekak lah salah tak apa. Ayo, cek ingat diskusi sebiasa. Ayo lah kita lakukan upgrade ya. Mulai nggak motivator kono. Aduh, tak usah. Sangat aja. Ya, ayo. Ada. Ya Tina. Sebelum mungkin terlalu absurd buat kalian. Di dalam dunia ini kita lahirkan menghadapi masalah, menghadapi soal, menghadapi dosen, menghadapi teman. Itu ada 2 sudut pandang. Yang pertama sudut pandang agen, yang kedua adalah sudut pandang korban. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada semuanya di sini, kalau bisa kita harus menjadi agen. Agen ada ya kena, misalkan yuk, seumpama sekarang misalkan melakukan kecurangan, jelas lah misalkan, ya demo letak medres misalkan. Enggak, saya enggak nyuruh demo, positif, ini pemikirannya positif, bukan mau. Ada 2 paradigma. Ada paradigma yang pertama agen. Agen itu memang udah kayak gitu. Saya mau mengambil peran. Misalkan masalah tambang. Saya sebagai agen, saya harusnya belajar tentang tambang. Jadi memposisikan diri juga mau mengambil peran. Kebanyakan dari kita, termasuk saya ke kertas salonan, sehingga anak-anak prediksi umpuan kikir nah, mon seremban ke kertas salonan. Kita tidak terima. Saya kaca saya bawa lopot kertas salonan, ngerti? Todus masuk ke TikTok. Ngerti? Kau nih anak-anak demo, sangkan kalian, saya kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rakyat kecil terintimidasi sebagai victim. Wassalamualaikum kun marah foto. Jangan, nak prediksi harus lebih dari itu. Ya. Agen, jadi kita harus mengambil peran. Misalkan jangan segala, saya mau mengambil peran. Saya belajar ini, saya akan mempraktekannya. Mun victim berkena kita hanya nangis misalkan. Atau ya misalkan curhat atau pengurus sebelumnya tak bisa kak nak kena prediksi tak kompak ingat ke impian ini kentang angkatan kompak apa kita sebagai BPH juga seperti itu. Daripada menjadi victim ben Allah diberi takdir misalkan paringin umat anggota atau teman yang toksik misalkan, oke toksik gak apa-apa, kita lawan. Itu namanya agen. Saya mengajak semuanya di sini menjadi agen. Tak bisa kak jeringlat, cengkal, pasti ada caranya. Salahkan diri sendiri. Engkau kayak tak tahu. Harus seperti itu ya. Adik-adik, cinta tak selamanya indah. Besok kok guys na media sosial. Slide pertama paham? Yang kepaham. Coba follow up dulu. Ada yang bisa mendatangkan yang barusan? Saya kasih hadiah buku 1. Dah, bencak agen dah. Victim belolo indah. Ayo, ada yang mau follow up agen apa? Mau follow up ya dah nyaman dah. Apa sih? Mendatangkan ulang roh. Kan ki buru kan kena tak ada 5 menit. Ya, yuk, siapa bende? Ayo, engkuan. Kalak tang tas je, petawa buku na. Wow. Kata-kata bijak. Ayo, agen, masuk victim. Ada yang mau mendatangkan lagi? Teki bilah mendadak. Banyak lagi pembahasan. Takut ya. Aduh, mana pamflet kok begenteng kena ada dan nak ban mai kerja. Slide kedua kita pindah. Ada ayat qalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu subhanaka la ilma lana. Ma taklum dapat ke hikmah Ramadan deki. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Badas bisa maknain dan i'rabnya? Enggak tanya kok sejauh mana kualitas dari keluarga saya gitu.
Bok sombong kena orderin dia. Cek tangkap boleh cek. Kalau ada para malaikat subhanallah maksudnya ajunan ya Allah. Beda. La ilma lana, tidak ada ilmu lana yang kami bisa proyeksikan illa ma'alam tanah kecuali yang kau tuangkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Di sana ada al-hakim yang saya kasih lingkaran merah. Itu pentingnya. Kita sudah mulai masuk sedikit kepada tema hikmah Ramadan yang daerah. Ada al-alim al-hakim. Monca Indonesia apa kana? Kira-kira al-alim apa? Apa saya kandi berarti? Ilmu. Mon hakim apa saya kandi? Puan apa saya kandi teretan? Kebiasaan. Sebelum saya utarakan seperti biasa, kan minta random gelap. Mungkin ada yang bisa membuat kategori di antara keduanya. Kak, menurut saya ilmu ini bijaksana ini. Ayo. Penting. Ini ilmu katan apa ya? Kun receh deh. Cuma itu akan menjadi pondasi yang sangat kuat ketika kita menyikapi berbagai persoalan, entah skripsi entah apa. Mbok nak skripsi molor misalkan, mun lang nguasain al-hakim bisa ngajak keman. Cering dak nikah mak. Dero. Keng lala pamare. Minta pada bi. So saya helap. Yo al-alimul hakim. Al-alim. Oh, dah ibu, pertanyaan saya sederhanakan. Ilmu apa? Oke, wawasan. Wah, berak. Berak timur sih. Iya engko ya, kau ingat nang Roma kana. Cet salbur stain, man sokar dulu. Ayo, ilmu. Aro wawasan kan dia. Satunya? Wes lah, skip. Al-hakim. Kebijaksanaan apa? Iya langku sinonim lamun tak bisa deskripsi. Apa kira-kira? Yuk. Oke, padu intinya. Nyangke bagus. Al-alim atau ilmu adalah kemampuan kita untuk membeda-bedakan apa yang kita indra. Area HP, area tanang, area sokoh. Cek mula. Yang satunya orang yang bijaksana, kemampuan untuk melihat persamaan di antara keduanya atau mempadukan. Arya mencan kok the king kena. Arya, iya the king ngaruh daerah. Engkau NU, engkau Muhammadiyah, Mbak NU misalkan. Tapi sama-sama umat Rasulullah. Tidak apa-apa sebagai hazanah pengetahuan kita menjadi NU, menjadi Fradisi, menjadi PMI, menjadi HMI, silahkan monggo. Sebagai alim dan sebagai hakim jangan tinggalkan itu. Hikmah, kita harus punya hikmah. Tasa terasakin ngerti. Kau mun lembok mun lawan atau apa roh? Sambutan biasa ndak yo. Wabillahi taufiq wal hidayah lianna taufiq lianna al-muwafiq ila aqwamit-thoriq. Wada iro bahasa. Itu saya berusaha membawa ke dalam tradisi jangan tinggalkan hikmah. Ngaruh cek saking. Kita harus Yahudi memang langar lah kelakon lah. Memang ada yang sebagian yang toksik bagi orang Islam kayak gitu. Cuma jangan lupakan kita belajar kepada Gus Dur bahwa kita itu harus mendahulukan kemanusiaan, kepada manusia kayak gitu. Sampai sini udah ada gambaran antara al-alim dan hakim. Al-alim kemampuan untuk melihat spesifikasi. Mun lembo ada kana ki di nyaman di tahun 1901 ada namanya Enrico Fermi. Dia bisa semua ilmu, nggak kahedar lah dia. Dari semua ilmu keduniaan sampai ilmu filsafat, sampai ilmu religius istilah teosofi, dia bisa. Enrico Fermi namanya. Di tahun itu ilmu masih sederhana. Paling kun mun ilmu rea elektro kocen IPA. Mun ilmu kemanusiaan, kumpulan, arisan, kocak IPS ngaruh. Kun sederhana di waktu itu. Nah, di zaman sekarang di tahun 2021 sekarang insya Allah tidak akan ada yang mungkin seperti itu. Karena ilmu relasi sifatnya sangat spesifik. Mun lambo ada dokter kun dokter badan. Bodoh dokter gigi.
10 tahun aki pada dokter kuseh. Marwah. Itu sifatnya ilmu. Kan jurusan Paistain lambok kuning telok. Telok ya. Iya. Ki awal. Jangan Pak Kosi tak keluar telok karo. Satia jurusan kalian. Kula kundu ibu biki jurusan kana. Marwah. Sih mau coba dulu ya. Iyalah, intinya sifatnya ilmu itu memisah-misah dan memilah-milah. Dan jangan lupa garis besarnya untuk menjadi orang yang bijaksana. Orang yang Rocky Gerung. Secabai apa-apa, orangnya sudah bijak. Jadi dia bisa menghadapi Renal Kasali, menghadapi Luhut Sitompul, menghadapi siapapun yang Ade Armando, Rocky Gerung. Itu orang yang filsuf, bisa melihat banyak hal sekaligus. Cuma jak mah bijak. Kok bijaksana, kok tindalah persamaan baik. Orang yang tak andi apa sih pas setong ilmu nebacaannya sedikit. Harus berimbang ngerti. Papanya maca. Coba cari garis merahnya apa. Insya Allah kita akan lebih siap untuk menghadapi kehidupan. Sukses. Enggak ya, motivator. Lanjut slide berikutnya, yuk. Menurut hujan, ada alarm. Ya bodoh ya. Al-hikmatu hiya at-tajribah mudhafan ilaiha ta'ammul. Hikmah adalah sebuah fenomena atau sebuah penerapan yang berlandaskan sebuah abstraksi. Mahasiswa kan? Mun ka ibu kumpulan kok tak kira cangar ya. Daerah. Bada laptop ji, saya bada ada ajunan. Bada HP Android karena ada yang memikirkannya sebelumnya. Bada prosesor, bada coding, bada anu. Ketika dikolaps semuanya menjadi sebuah entitas. Arahnya mana? Nah, hikmahnya yang mana? Adalah hikmah itu adalah urutan. Bisa melihat dari abstraksi lalu menjadi manifest. Orang yang ilmu reta balik nah. Manifest keluh apa kok ya? Apa ya? Kebalikan ilmu ore kubu bara, Al-Hakim kubu temur. Jadi moncan Aristoteles, ketika kita punya abstraksi dan dimanifestasikan, maka itu adalah orang yang ahli hikmah. Kan Aristoteles berbeda pendapat, moso Plato remoreta kana. Can Plato kehidupan ria realitas empiris. Sebeda recet kun ya ria sekaning teku. Can Aristo enja. Ajiban ngojak je polan beda akal ban. Coba tada akal beto handi kesadaran. Terus cek mula lebur atau kar siang hari siang malam. Tak bisa je Aristoteles mbian cet kurun gula. Tore moncet mbian tak percaya je nikah. Saya beda nikah kun napa saya bisa diindra tak ambian buru Aristoteles je mula aja. Kan mangkan orang barat mendewakan Plato. Sedangkan Aristoteles gurunya Zulkarnain, gurunya para nabi Aristoteles. Dan ada yang berpendapat bahwa Aristoteles itu juga nabi, wallahu a'lam. Ya, tak follow up. Deng. Ya, tinamaya. Borian. Ya, ayolah adik-adikku yang sangat saya harapkan. Al-hikmah tuh monjan area Ibnu Hazm ria pendiri mazhab Qadiriyah. Kan mazhab terkenal sabahan kena. Saya paling tua, marah. Saya tak tahu kau urutnya kemarin. Walah seru badan. Iya, enggak, aku menghargai pendapatmu. Ya boh. Iya, siapa paling tua? Dari yang 4 itu. Ayolah anak Stain, kalian UGM. Oh ya. Abu Hanifah, lanjut ke? Yuk. Sip. Ibn Hanbal. Itu hidup di zaman ke-200 Hijriah sampai 300 kan ya? Sekitar segituan. Di waktu itu, waktu permasalahan masih belum kompleks, kunlah saya tanya ki seputar haid apa pokoknya ngantar Ustadz Setiaan saya bahas kana. Nah, Ibnu Hazm ini hidup di masa permasalahan yang sudah agak kompleks. Berapa Ibnu Hazm ya? 700 ke 1000 tahun kayaknya usianya Hijriah. Masanya sehingga permasalahan dengan orang lorong seporong saya tanya akin, do rumah hukum main gitar. Ia mengacu kah hukum Imam Syafi'i? Jangan main. Karena itu di zamannya menjadi alat untuk yang leha-leha. Orang yang tadi kesibukan, orang yang relebur ibadah, mun bener yang tar gitaran lorong berarti fasek lah mbak ki zaman Imam Syafi'i. Cuma Ibnu Hazm dia menemukan bahwa di zamannya ada orang spiritualis seperti Rumi
dia menggunakan alat musik sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bingung, dek rumah ya, hukum dek rumah di Budina, masa Ibnu Hazm dibolehkan. Kau tak mau membandingkan antara Ibnu Hazm dan imam yang 4 ya. Tetapi dari segi hikmah, saya lebih nyantol ke yang ini. Al-hikmah adalah hiyal basirah, kemampuan untuk mengabstraksi. Abstrakkan bodoh. Subhanalladzi asra bi amdihi lailan minas masjidil haram innahu huwas samiul basir. Kan beda dua pendapat roh. Bodoh sing ngocak Rasulullah langsung secara badan, ada yang secara abstraksi. Terserah ben, sepenting ben kuat hujahnya. Mun kok lebih suka tetap yang fisik. Norok tangkuru lebih dipertanggungjawabkan. Mun seano kan oleh nanalar bahkan. Tadi kok ya jun Allah pakai akhirat nyamanan cucon ke Muhammad bisa ngaji roh. Kan aman kok aman. Gula tahun ini Jibril roh. Seremban bihan. Bisa ngaji deh roh. Kok terus cenah ngaji wae kana bila mati roh. Saking tanyakin merobukah. Mundina apa nyaman ada nih. Sudah ya, biar cepat. Jadi dari permasalahan yang banyak Ibnu Hazm akhirnya dia lebih menekankan ini nggak bisa pakai ilmu aja. Mohon kan ilmu kan jan Rasulullah, jan sahabat, jan dengan Mu'adz bin Jabal, dia termasuk orang yang tidak setuju pada tong-tong. Zaman Rasulullah berdoul gaul karena termasuk yang tidak setuju itu Ibnu Abdillah, Mu'adz bin Jabal dan juga siapa? Yalah dan golongan itu. Karena memang pendekatannya ya kun ngaruh ilmu ada iya cuma enjan Ibnu Hazm ini nggak bisa ini terjadi di dalam kehidupan. Ada orang yang pakai musik untuk kehidupan menyembah Allah kayak gitu. Jadi kita tetap katakan haram, cuma kita biarkan orang yang banjarian ngaruh pendapat cek saking minta ikut haram kena nanteng pikir lorong kena kita itu akan nari TikTok gak jelas TikTok kan sepuaran menyinggung ya ternyata kok kena kan tak apa aja alah afat wo ya tanya kemarin yuk lanjut ya paham ya al hikmatu hiyal basirah hikmah adalah kemampuan mengabstraksi tadi kemarin pada challenge karena dinare tadi kok selain mau mencari juga hikmah di bulan Ramadan apa kok mau mengajak kalian ya kan kabel. Lanjut slide-nya aji gambar Steve Jobs kena saya di HP Apple loh paling larang HP Maserah kecuali apa sih larang boleh I want to put baca akhir tak kok ini mah aja put a ding dah in the universe deh cek saking artinya engkau ini sebatang apel ini hanya apel cuma aku akan mensohorkannya ke seluruh alam semesta. Hari kun HP cetong pentong. Keng orang satunya kutu tawar ya. Jangan Steve Jobs. Kenapa dia punya keberanian seperti itu? Bengal bon ngocak ngaji. Engko andi lonceng ono. Satunya kutu bengal andi visi ngaji. Ta bengal. Engko bengal keng ikut gile rumah. Ya Allah. Ya, Steve Jobs itu punya quote seperti ini. Selain quote yang ini, orang yang paling bisa bisa mengatasi banyak perubahan adalah orang yang bisa zoom out. Misalkan patah hati. Nah, osom patah hati injak kena. Tahu osom? Apa sih osom? Saya relate masalah nah. Friendzone. Oke, friendzone. Saya nggak ngerti full friendzone dia apa kau tak ngerti friendzone bahasa apa ya cina ya apa friendzone seneng tapi tidak ada oke. Aja masalah panja kena berarti saya ngocak tak masalah bolan masalah ya oh iya masalah kalau orang yang tidak bisa melakukan zoom out berpisah dengan dirinya sendiri kira-kira nangis apa enggak maksud nangis ate wah kena dari maya katon tak nyaman janggung kan ngaji sih mula. Coba kita belajar berpisah dari diri sendiri. Mohon prakteknya mungkin beda saya tahu termasuk menuliskannya. Membuat jiwa sintesis. Entah dituliskan, entah direkam ulang. Rodeki ban kana
contoh ndak iya, pernah nggak ban nulis Facebook 2 tahun yang lalu pas kalau gelo akang pelingkang. Ya Allah, ngari yang kono mbak. Mon kok hapus langsung. Kalau kita tengah kalian lah mbak, ya Allah kok mangan ya, hapus. Me tengok adik-adik. Ngaruh. Nah seperti itulah cara berpisah dengan diri sendiri. Cuma kan butuh rentang waktu yang lama. Aku dulu anggap aku friendzone misalkan tahun 2001 ya, cengok tahun 2004. Ya Allah, friendzone. Aku ngaji kan nak. Dan kalau mau berlatih itu bisa dipercepat. Langsung sekarang juga bisa sadar. Iya ya, hari kun reaksi kimia, hari apa anu wes melihat apa adanya baik stoik. Kayak tahu stoikisme ya. Pada setahun nak pikir lampiu stoikisme nak jaga gaya nak kena tradisi re. Kok tak yakin. Iya, bukan ya. Ya, stoik itu adalah kemampuan untuk menjadi ikhlas, melihat wis fenomena tok dah ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu. Allah remenyan ban ngosoan apa lampok. Mun parapan cerek dari mah. Kan kadang Allah tak lema beri apa? Marwah. Mun jan kok mending stoik aja, ikhlas, al-ikhlas. Melihat Allah ya gitu-gitulah. Ketika dia memberi, ya wis Allah ngaruh deh. Ketika dia mencabutnya dari kita atau mengangkat derajat atau parapan merendahkan, wes Allah yang itu tok kita ada tak penting, mending seperti itu. Masih menjadikan ya maksudnya itu mencan orang stoik bukan membunuh diri kita, malah membangkitkan. Lambat daripada marinir dia lah karelo teloan sekancaan ki tentara Nazi lah tahu lah cek daripada yaden dibudin putus asa anyanyi anggap anyanyi badai tentang keputusasaan dia recek mula. Dan waktu itu setelah dia bernyanyi tentara Naromoson kita datang. Loh, engkau mereka nak nyanyi sedih gila. Lah ngerena mati ada ya. Cuma ketika tentara ancaman tidak datang, kenapa saya mendapat pencerahan? Oh berarti kok kendina bonus lah sekarang dulu. Setelah itu jika nak ingat orang stoik tak takut apa, tak takut dibully. Laumatat la yakhafuna laumatala iman Al-Qur'an. Banlah bully misalkan rea bully. Apakah hedar kun saya caca ke buruk ke timur? Fenomena. Dairo. Kalian seperti itulah dayo cek saking. Kata ning areng tanya na ya. Berarti salah kalian masih. Benih seperti itu outputnya. Malah kita lebih hidup dayo. Wow, seperti ini ya hidup ya. Ada orang yang bully saya dayo. Bisa ngaji bahkan nak. Nyangke ya, kayak nyangke aki. Wow. Ada orang yang mau komentari tulisan saya, bisa ngaji wah. Harusnya seperti itu orang stoik, ngerti? Benih, ya sudah, ya sudah. Ada salah, stoik se kawing, orang bajakan. Slide berikutnya ada buku Range, karya David Epstein. Kok tak maca kayak kena lemesan. Tapi kok nengok YouTube review-reviewnya dari banyak sumber. Di dalamnya gambaran besarnya seperti ini. Orang yang paling bisa memitigasi resiko adalah orang yang berusaha berpikir generalis. Bukan ngabas HP dan segala apa? Mohon apa interpretasinya? Sebelum ke itu kita melambung jauh tapi kembali lagi. Lambaran yang Harvard apa anu dah ya. Badah cerita mahasiswa meneliti nak kanak TK. Nang tengah beri patung gajah, apa nak beri gempor, kopi, sokaleng-leng. Suruh gambar, cek mula. Mereka gambar, tanya akiban mahasiswa na. Anak-anak, siapakah yang paling benar di antara gambar kalian? Bener kapi. Cereng can saya disak berbunton. Bocok gue ngabos bunton anu cek mula. Bisa nak anak jawab argumen. Gulon nih kepak, siapa paling bener dari ada belalainya anu. Napa mau gambar bunto apa? Tak masuk akal. Argumen kapi lah. Situng tak bisa jawab nak anak kan apa metode kalian? Tak tahu ya, kalian tak tahu. Pertanyaan dah ya, siapa yang paling bodoh di antara kalian? Tak tahu aja, nak anak TK saya jawab. Macam kalian siapa sih paling goblok? Hah? Ya Allah, ya Allah, hamba ada yang membuli ini. Ya Allah. Yang paling tolol adalah orang yang tidak mau bertanya kepada temannya.
ban entar ke sedain nangali gambar Soekarno kan auditorium, ban entar ke galeri lukis nangali gambar Soekarno, saya masih lebih bener, saya paling bener, saya tahu lah pertanyaannya, naik level, saya masih paling bener, gambar aula apa gambar museum, saya kebayi dari areng misalkan lukis nah, nang museum perintan, ngeprint ke, siapa orang tukang print lah, ke sarana media ya, ngeprintan, saya masih paling bener. Saya awal, saya ngeprint. Mak bisa, resolusinya lebih tepat, warnanya lebih ngaji argumen ban. Iya, seperti itu. Oh, boleh. Ya Allah, ada yang berdebat seperti ini. Iya, ngaji fakta kok. Yang paling benar adalah Soekarno itu. Saya paling bener gambar koco sina kana tikaros apa? Keje nah. Patung harus bertengah, harus paling bener. Nah, seperti itu kita kalau mau melihat lebih luas. Kristen apa Islam lebih bener? Lah, jawab TB ro mana perenungan. Engkau tak berani berfatwa. Sesat gimana? Dolal ban. Ya apa aja ngerti? Sehadat ngerti? Astagfirullahaladzim. Lanjut berikutnya adalah ada esensial, ada kontingensi. Langsung pergi kok mau menjelaskan. Kita itu banyak melakukan acara. Tak manigun ban engkau sedia. Kan bebannya sudah berbeda, menulis atau memongun, saya berpikir banyak yang tidak esensial dari hidup kita. Esensialnya contoh deh karena ban ntar ke barung, ban nangan letas meja, bada pereng pereng, enak pereng mie, nasi, ajem, es, berarti barung pamat misalkan, arwah. Bedeng iya kelurah. Nah, yang esensial itu kira-kira apa nah? Apa naseen? Apa tembe nah? Apa nah yang esensial menurut kalian? Yang esensial itu piringnya. Sepiring nasi, sepiring tempe. Defisi dan pradiksi yang esensial yang mana? Tetimun pada defisi pada secen tibi sampai membunuh prediksinya, esensial enggak pikiran aja. Nah, esensial itu melahirkan pencabangan, yang mana kontingensi. Ben sering minta ke Allah kan, ya Allah minta cekeh. Saya bayang KPC itu bermasalah. Yang benar Allah itu hanya punya urusan, masa Allah aku BPC? Iya sih, pakun Allah kepira. Masa Allah aku baik PC langsung? Saya langsung dari Allah apa kira-kira? Cuman kok nanti pendapat yang nomor tungre hujan, air, hujan, ngaruh. Hujan teti pohon, jual ke pasar, baru orang ngarang nyaman sekonsep PC. Lah, yang esensial itu sebenarnya hutan, fauna, flora, fauna, lingkungan hidup. Yang kontingensi itu adalah uang. Satia banyak aktivis lingkungan selik balik. PC kerjain tak apa, engkau lebur ke PC. Tapi terkadang kita lupa kepada yang esensial atau tak temu ocen tak normal ya. Iya, asap apa-apa daerah boros, kendaraan tanda anak si misalkan ku tak anak si dia. Sepeda TV. Saya bagus kan anak si tayo untuk mengurangi emisi. Ruah, paham antara berpikir esensial yang aja kan? Tak masuk makin noles misalkan, buat noles, aku bayi skripsi misalkan. Mon bisa langsung ke intinya, dah iya. Malah tak ki, deki kun, apa ini kok tidak berbobot? Dosen ngaji mas teh, dah iya. Menyarankan kok kun langsung yang esensial. Sebab ya ada, nak tambah ki. Inti nih pak, dah jabarannya ini. Apa menang Indonesia? Induktif, deduktif aja. Ruang cetak masuk akal skripsi Indonesia. Ya kebawa lebih kok. Paling tak masuk akal deh skripsi yang Indonesia, negara Indonesia. Bagaimana kita mengerjakan skripsi? Coba belum kasih dosen kena. Bagaimana kita coba sampai tak semangat boleh. Kikir nong, pamareng ngerti. Man bisa. Notokar bendeng tua kana Allah coba tolan langsung. Tak tunda bi pangeran. Kok lah ngalamin. Skripsi Indonesia itu bagaimana mungkin kita sudah tahu latar belakangnya sementara penelitiannya masih di bab 4 di akhir. Make sense ya? Masuk akal ya?
Di barat tidak seperti itu, di Harvard. Cobalah pelajari sendiri intermezzo. Berikutnya, rela masuklah katima yuk. Oh injak kan. Hari kun intin daya kana saya terloan deh bada ulin nuha, bada ulil albab, bada ulil absor. Ulil absor apa jangan gelak kemampuan orang yang punya abstraksi, membuat gambaran. Aja contohnya, qad kana lakum ayat fi atainil taqata. Di dalam peperangan itu ada bisa ngaji monoreng. Sebetulnya di dalam peperangan, sebelumnya di dalam hukum kisos itu hikmahnya seperti ini. Are nyaman ulil absor. Bada ulin nuha kulu war'an au namakum fungsional. Misalkan engkau mahasiswa tadi makailah penteran kau tuh memfungsikan diri mendengarkan ke dosen. Are nyaman ulin nuha. Benih sih gak mati gak bihan pak. Corot teori. Are nyaman tak ulin nuha. Are enjak mon maren tak rapa ban. Misalkan bada pendapat tak rapa aja tinalah mengenai dosen maksudnya. Kau kan benih dosen kan jana. Banda la'allakum apa ya ulil albab fil kisosih. Oke, kisos memang membunuh orang. Cuma gara-gara kisos orang takut untuk membunuh dan itu sama-sama menghidupkan semua orang. Kita jaga polisi ya panja kana. Kita tertib gara-gara ajaran, gara-gara rasa takut kita apa gara-gara beda polisi? Ungguan. Mana roman ngicok ban. Meneroman kan aja kata tangga. Tak kira, karena hati kita mengatakan tak nyaman ngaji. Seperti itu. Cuma karena kadang lenglang, error, ya wes lah polisi lah. Beri male nomor lako polisi. Saporan ya pada saya bapaan polisi. Tang macam di polisi kena. Yang biasa kok aja jangar ya. Inja ilmiah kok tuh ngari ya. Diterima ya kakak jadi kadang menusuk-nusuk wah. Iya maksudnya nyakiin deh wah kadang. Tapi jangan dibuat kayak ate wah karena iya coba salah paradigma apa gila ajan terkelepan kemarin agen ngerti oke kak Hedar lah ced ngarwah lah colon lang arwah lah ced berber ced kok harus mengambil sikap paling enggak kok harus gini misalkan. Slide berikutnya bergambar gua sahur ya. Ada kan kembara jamet apa sih? Buker bajinok. Sekarang kita main-main. Kenapa yang aturan mainnya adalah lapar? Misalkan, mak ben Allah tak beri perasaan. Coba bahasa ben mak le keateh misalkan. Mak lapar, yuk, mak lapar. Apa hikmahnya? Hikmahnya mak ngangkui lapar ujiannya deh kan mau nepasa lapar kan tak lapar aja ya iyalah lapar deh lah iya fakta kan fakta stoik iyo apa yuk kok lapar mak benih mon berpuasalah kamu misalkan beda kata-kata agar kamu merasakan sakit hati misalkan sakitnya cinta misalkan mak secara teknis lapar. Kok semikir seminggu kan nak? Padahal judul ki beri bilang. Ada mana kena? Orientasi hidupnya emang urusan perut sama manusia. Ya, mendekati sudah apa yang saya pengen utarakan. Allah itu sifatnya seperti tadi. Kebanyakan Allah itu esensial. Karena mohon pas tantangannya itu sakit hati atau galau, anak kecil tidak bisa merasakannya. Harus yang esensial, hungry. Lapar, hungry bird. Bu apa sih? Iya, gue patah dapat kok. Yuk lanjut. Kenapa siang? Day and night. Naik apa? Naik kan? Iya. Jawab kempang boy lah tak sahabat rawat. Apa yuk? Apa mak yang siang bahasa nah? Mending betul malam kan? Dari mana? Iya. Wah, jawab na ben, jelah. Jelah bener ban. Kalau bantung bukun je. Ibu anja karena yang malam itu edu kena tak rasa deh. Kenapa kita harus breakfast? Apa hikmahnya? Buka puasa sahur breakfast kia. Ya, TBI. Iya bener kan? Iya kok.
kenapa kita harus tetap berbuka. Bukan beda kan sahabat yang menentang kok tak apa asa tak buka atau 2 hari sih 2 hari. Sahabat sama Nabi tidak dibolehkan. Kenapa? Ayo hikmahnya. Ayo orang yang bisa zoom out, saya sudah kasih alatnya tadi. Kira-kira apa ya? Wow, sangat seperti itu. Karena kita harus tahu batasan, harus tahu final. Marwah saking tahu batasan. Oke, pada sahabat Nabi lembek reh. Oh, ndak mau yo Rasulullah kan lah tak kira masuk neraka. Engkau malih jopo. Engkau apa ujung terus tahajud sampai an malih Rasulullah lang kada. Tak dibolehkan. Engkau tak biniah tunglah misalkan. Tak paringakin. Engkau are paring takwa anak atkokum. Engkau paring takwan beun kana jan Rasulullah. Ya juk bening aja sih. Tapi engkau uftiru asum, engkau ada apa sah, engkau abuka, engkau apa sah, engkau abini, engkau abajeng, sangkai ya tak abajeng deh. Tapi yang bisa abajeng deh. Rasulullah ngarwah. Jadi kita harus punya Jan Ferry Irwandi, berdesingan Ferry Irwandi. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang tahu kapan harus mulai dan kapan harus mengakhiri. Kau yang mulai. Aduh kok bisa nyoba gambar jamit, gue lupa, gue apa lah ya? Hiburan. Udah dah kebu mah tasahur. Adalah tanya lah. Ya Allah. Bade jitu rok poin yang kok lupain. Tinalah nang are faktan kahidar. Yang beri gambar terakhir itu ada afek dan efek. Afek reka apa karena hikmah ceden dewa. Efek re hikmahnya. Afek itu teknisnya. Ngarep saking. Kan kalau lah cerita bodoh kisos, bodoh orang sebon Allah dibuat sebagai mon bodoh harimau ngakan apa biasa rusa ayo. Siapa saya salah? Ayo siapa saya salah? Tahu ya biasa lah pertanyaan ngari ya kalian ya. Ya mana jawab harimau saya salah, bu yang kanan juga ajem. Marwah. Jadi memang udah seperti itu faktanya. Yang perlu kita ambil adalah apa makna di balik itu. Jak saking. Bagaimana kita mendekati Tuhan kita. Bon yakinlah Allah sebagai cerita kita rela. Bener lah. Allah ngaring. Deki bila umur 40, salah kapi kok membayangkan Allah. Kok lembek kuluduk eko cen botoan malaikat apa bigo ya? Belokon malaikat Jibril. Iyo, mon ocen roh pangapura aku miyen gua deh. Imajinasin gitar deh. Dan sekarang saya umur berapa? 6 lekor ngaraya. Kita lekor 6 lekor deh. Membayangkan Allah seperti ini, malaikatnya seperti ini. Tak apa perjalanan. Yang penting kita jangan bikin kerusuhan. Konsumsi spiritual ya untuk diri sendiri. Mau nih padang benoreng bernyari masalah kan? Ya saking. Tapi harus kita tanyakan. Dak remah meterat empian, mon cantat Khalid Basalamah dak remah, can Gus Baha dak remah, mon can Ustad Firanda dak remah, mon can Ustad apa? Felix Yau dak remah, mon cantat Gus Naji dak remah. Tanya ki kopi. Malah kita tak kekurangan bahan untuk menjadi bijaksana, seperti itu. Engko Andi, apa roh? Kesimpulan lucu. Kesimpulan kenapa kita harus umroh nas panasan. Apa sah panas ya Allah panas dok lakon biarkan dok gunana ya Allah kempiankan maha kaya napa ki suruh basa kepi beda. Sempat kan orang meler bakun mikir ngaji kan. Tapi jangan. Akhirnya kita harus menghentikan itu. Karena memang Allah meterat tentang pengalaman setia. Memang betul-betul bijaksana. Kok banyak terharu kehidupan sehari-hari. Tak masuk urusan-urusan kecil engkau talampos kasumenep mulai dari Makassar pernah. Melambak ngosok ke pangeran, kok may takdir nggak dia? Akhirnya, di Budiare ternyata buahnya seperti ini. Atau kok tasalep motor, atau diputusin cewek misalkan. Wow, kok kadang roh bisa deh ya, mak pocur putus, deh roh. Pernah ngaji ya? Mak pocur putus, kan tolol ngan je lombok. Diburin putus, mak pocur putus ya. Nah, kemampuan untuk seperti itu adalah mendekati hikmah lah. Nah, apalah mon penutup roh, setting closing statement kan.
meteorot pemateri, ya kok ngiding dari ke ya, kok setuju. Kesemuanya hikmah Ramadan berlapar-laparan, umroh yang berpanas-panasan, antara ngotap setan apa, otaba kita berusaha sabar menghadapi orang yang toksik. Situngkun membuat Allah terharu. Ya Allah sakit ya Allah, kenging jalan nah demi ajunan. Ngaruh kana. Lapar ya Allah, tak napa keng demi impian nih kah. Tadi debak ke kuburan ro aman kita ada ya. Marrobuka. Cem-cem ben lik siapa saya jaga anu rakib makar nakir macam kok aja lah ini ibadah di karena Allah kita yakin Allah biban bisa ngaji ya minjak sih tak takut ngaji ya kena dia bag murtad bag asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah ya maksud ngaji ya hikmahnya kayak gitulah ya jelas malas kena ya nak kena prediksi yang sangat saya banggakan ya sudah itu dari saya ya udah. Baik, terima kasih Kak Haidar selaku materi. Selanjutnya barangkali ada unek-unek di hati kalian. Di sini saya sebagai moderator membuka sesi tanya jawab atau mungkin ada tanggapan seluas setelah materi yang sudah disampaikan oleh Kak Haidar tadi. Langsung saja barangkali teman-teman ingin bertanya. Dipersilahkan. Halo teman-teman, lapar ini Kak. Bagi-bagi takjil. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Kak Iqmal. Tadi kan kita sudah belajar tentang hikmah puasa tuh dari yang kita rasakan secara esensial dari lapar gitu ya. Jadi yang dirasakan sama manusia itu adalah lapar. Jadi teman-teman tuh banyak yang bilang kalau dari perbuatan ketika puasa termasuk tidur kita bisa dapat hikmah dari tidur seperti itu. Karena bilang tidurnya orang puasa tuh dapat pahala gitu. Mungkin bisa diberikan sebuah pendapat sebenarnya dari tidur di waktu puasa tuh hikmahnya apa gitu. Teman-teman kan bilang tidurnya orang puasa tuh pahala gitu. Jadi dari segi mananya kita dapat pahala dari tidur gitu. Hanya itu. Sambil lalu menunggu teman-teman. Oke. Menarik ini persoalan tidur. Saya banyak memang memikirkannya sejak di pondok memang karena saya hobi tidur. Tidur itu jangan salah. Tidur adalah pertanda kita tidak bermaksiat. Dasar utamanya. Tak nyaman kok sing ya. Lah, nyari contoh lain. Iya, meseku apa kena. Jadi di dalam tidur itu sebetulnya kalau mau digubris hazanah yang banyak itu banyak. Salah satunya tidur itu adalah bagi orang mukmin ya setengah untuk mencari pendekatan kepada Allah. Di Malang itu di gurunya Abi Ihya Ulumuddin, gurunya saya, guru Abi Ihya cerita katang guru cerita kang kodir. Ada orang yang Abi Remon mangkata demah santren pakon tedu pakon nasaren mas teh tata mobi Rasulullah. Jadi banyak poin dari tidur sebetulnya. Yang paling besar adalah kita tidak bermaksiat. Cuma karena tidur itu opsi pejeng wajib ngaruh ada iwa kan sakit sabalen kan enggak kan tak tahu kapan kata harus tidur atau gimana atau menban paling pikirna mak tak ala kopoi deh mak tak berpayah-payahan seperti itu. Esensinya puasa bukan menyiksa diri, itu menajamkan rasa. Dari banyak dalil nas dan pendapat para ulama engkau meyakini
puasa itu ada tanggung jawaban tapi belum tentu bener. Tapi kok ben kan tanya kok jawab. Puasa itu benih pas can sikile benih nyiksa tok. Seperti yang kita mendapatkan pemaknaan, entah dengan tidur, antar tak tedung baik kan kita sudah banyak pemaknaan. Mak yo rasa ndeng lapar apa daero. Tedung pada lapar ki ya karena aslin. Kayak gitu. Jadi sebetulnya tidak ada keterkaitan yang sangat bergelut antara tidur dan puasa. Ya intinya lah di dalam ketika sudah berniat berpuasa, pandangannya ke situ menurutku, menajamkan rasa garwa. Nah jemin jandreng kuonan wah garwa. Ini hanya jawaban, mungkin sangat salah. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Ini Rizal barusan mau tanya ya? Oh, iya. Iya, yang Mbak yang di belakang mungkin bisa lebih ke depan jika suaranya takut kurang terdengar. Allah meminta kita untuk menahan hawa nafsu bukan hanya di bulan Ramadan. Ini kembali ke yang awal, cara menyikapi apa yang diceritakan oleh Allah di hadapan kita termasuk kepada diri kita sendiri. Kan perintahnya memang untuk menahan hawa nafsu. Ada yang terserah ya masalah hukum pacaran apa, kembali ke diri masing-masing. Yang lebih baik yang pastinya yang lebih berhati-hati kayak gitu ya. Sepakat kalau itu semua ulama sepakat. Tapi kembali ke jangan pacaran. Tidak usah seperti itu. Kita tidak tahu dia gitu. Tak usah kita berusaha sebijaksana mungkin. Nah, urusan melawan hawa nafsu, menahan godaan dan semacamnya itu bukan berlaku hanya di bulan Ramadan. Kalau saya pribadi, Dek, melihatnya puasa itu hadiah bagi saya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Jadi semua umat Buddha, orang-orang umat Buddha kena nabi-nabi sebelumnya berpuasa. Ya karena ada yang mengatakan Nabi Zulkifli adalah Buddha kapilah fastu. Terserah itu pendapat, kembali ke diri masing-masing. Kok tak fatwa. Dan di dalam bulan puasa itu saya menganggapnya sebagai hadiah. Kok kan maca ki kana kutiba alaikumussalam pas munduk kan kutiba artinya diwajibkan atas kamu. Oke Allah, kamu engkau menyuruh aku puasa nih ya, kayaknya ngeselin deh kan dah iba gon mungkin kana kan oleh nyoba apa iya ya Allah ngeselin banget pengen nginum deh mungkin orang nginum kan deh enjo sih mun kok enjo kana riya malingnya layan lah pasnya sudon iya kan kayak gitu komunikasinya di hati kita sama Allah kayak gitu. Setelah kita berusaha menjadi bijaksana, wow, tool yang sangat bagus ya ternyata puasa.
realistis karena aja karena ketika kita berpuasa sesok mangosok jangan ngosok banyak bersih ngosok ya. Oh ndak mau ngosok mi cet lah masalah dan segala kondisi otak. Kemarin sharing sedikit ada kondisi otak kalian harus kenal diri sendiri. Ada hawa nafsu pai. Ketika apa saja ada kena monggon ya. Mohon maaf bak antik bahasana. Sebiasan sange. Mohon apa sah? Lumayan teredam. Arapa mak lebih betah nang masjid. Tak kerong kabini orang sana bini. Karena apa sah? Cak saking. Di situ kita fokus benar-benar cak menajamkan rasa karena perasaan orang yang teraniaya, orang yang kelaparan. Cak mualah. Mun kok pribadi orang wajah akun pasah sak rasa akin ya. Tuh, gitu loh rasanya cak saking Allah bakteria kan. Gitu loh rasanya orang yang kelaparan lo kayak gitu loh. Oh ya kan pas matching kepi kan. Sebiasa nasodoko kan cureng kok salah kore anu masa ibu ki koreng ki usaha zakat apa dibudin kan realistis matching sinkron. Oh iya mun lapar enggak arwah kelar lun cek kun make daya 2,5 kintal apa sih oh karena zakat iya 2,5% jadi semuanya keenam-enamnya rukun iman dan Islam itu sinkron semuanya. Mun berdasi tak sinkron, jangan pernah salahkan Al-Quran dan hadis. Oh tak duka. Sama, saya juga kayak gitu menyingkapinya. Ma Allah ma ayat ngariah, selain ngariah. Tahu kita tak tahu asbabul wurudnya, tak tahu asbabun nuzulnya kayak itu. Ya, perdalami agama, kate. Nah, di Google itu kita bisa mengambil ibrah. Ada 5 pendekatan cara menyikapi kita. Bisa tes nang Google. Ocean istilahnya, openness, conscientiousness, extravagance, aggressiveness, neuroticism. Ini openness orang yang gak haidar, terbuka ke segala kemungkinan, lebur ke hal anyar. Kekurangan busenan. Yang kedua, conscientiousness, orang yang sergep. Pokon kok tanggelakuan dina ruangan riyah. Koma, kok pokon ibadah ngariya lah. Kekurangannya tak bisa nerima keadaan baru. Nyaman conscientiousness. Dan itu sama-sama penting. Mun ka hidar cek patati bendahara. Meya kalian besena. Ngarwah. Itu sisi lain pai, misalkan sekretaris dar apa aja. Mun saya saya sergep wis bendahara fungsinya. Badah extrovertness. Arwah bodo extrovert, introvert ngarwah kan. Agreeableness kemampuan untuk mendahulukan orang lain apa egois. Badan neuroticism nyanyi mosok, nyanyi pelengon, nyanyi stres apa Ukraina setiap serang Indonesia. Ya udah, bisa ngaji ya orang neuroticismnya rendah. Silahkan kalian cek di Google pribadi kalian sendiri jawaban congok kekurangan dan kelebihan kalian. Kan banyak kan saya tanya sebenarnya aku diciptakan untuk hidup untuk apa kan ya. Ini mal jaring laba di Google lah sare mengak kok. Mengka hidar lah tahu. Dia semua dari enggak lakon nalang Arya lah enggak seniman. Saya kebo aku mah tayu, mis merengis tayu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Udah? Ya? Gimana? Oh ya, udah. Baik, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Tanpa saya simpulkan, barangkali teman-teman bisa menyimpulkan sendiri dari luasnya paparan pemateri. Materi sangat luar biasa menyampaikan materinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Haidar yang sudah mengisi materi pada kajian keislaman divisi sosis Tradisi Yayan Madura. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah sudi hadir pada siang menjelang sore kali ini. Langsung saja saya tutup tanpa kesimpulan seperti yang sudah saya katakan barusan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum teman-teman beranjak dari tempat, kita foto bersama dengan pemateri terlebih dahulu.